sampai siang nanti. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Saya absen dulu ya. Agus Kurniawan. Ahmad Arkan. Hadir, Bun. Alvin Pratama. Sakit, Alvin, Bun. sakit ya? Anissa. Hadir, Bun. Areta Fitra. Hadir, Bun. Dea Aulia. Hadir, Bun. Vanisha. Hadir, Bun. Febri Aulia. Hadir, Bun. Feril. Hadir, Bun. Iqbal. Hadir, Bun. Isna. Jupa. Hadir, Bun. Karen. Hadir, Bun. Meiza. Hadir, Bun. Naila. Hadir, Bun. Najwa. Hadir, Bun. Putri. Hadir, Bun. Putra. Hadir, Bun. Revi. Apa? Rifat. Apa ya? Suci. Padil. Baik. Viola. Zaid. Hadir, Bun. Baik, sudah saya absen ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum kita masuk pada bab ini, Bunda mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingat tidak kalian dengan ciri-ciri makhluk hidup? Siapa yang tahu? Siun. Ya, silakan Nak. Bernapas, makan, minum, berkembang biak. Ya, betul ya. Tadi dibilang ada bernapas, berkembang biak, makan dan minum. Kalian sudah makan pagi hari ini? Sudah. Sudah minum pagi hari ini? Sudah. Bernapas tidak? Tidak. Apa ciri-ciri kalian bernapas? Coba semuanya pegang hidungnya. Ada udara tidak yang terasa di depan hidungnya? Ada udara. Itulah ciri-cirinya kita bernapas. Pada topik kali ini kita akan mempelajari materi sistem pernapasan pada manusia. Adapun tujuan materi pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ sistem pernapasan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ-organ sistem pernapasan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernapasan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Silakan persiapkan buku cetak dan alat tulisnya. Siap buku cetaknya? Yang ada kelompok silakan hidupkan kelompoknya, kelompoknya. Yang ada handphone silakan buka bukunya, bisa. Bisa untuk akses internet tidak, HP-nya yang di bawah bisa? Ya, silakan. Silakan ya. Buku cetaknya buka, silakan.
yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Silakan dicatat. Selesai? Tulis tanggal sama hari, jangan lupa ya. Baiklah, Bunda mau tanya di sini. Di sini dijelaskan itu adalah pertukaran udara. Ada yang tahu udara apa dengan apa yang kita libatkan dalam sistem pernapasan? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Oksigen dan karbon dioksida. Ya, betul ya. Kalau kita membahas udara, maka dia ada oksigen. Yang satunya apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Oksigen senyawa kimianya disebut dengan O2. Kalau karbon dioksida senyawa kimianya disebut dengan CO2. Yang kita ambil itu yang mana? Oksigen atau karbon dioksida? Oksigen. Yang kita keluarkan yang mana berarti? Karbon dioksida. Itulah yang dimaksud dengan bernafas. Nah, baiklah anak-anak, di sini Bunda sudah menyiapkan sebuah tayangan video yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Silakan videonya kalian amati dan kalian catat apa hasil pengamatan kalian terhadap video yang sudah ditonton. Paham? Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Silakan dicatat nama yang Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia.
berfungsi untuk mengalir udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah tidak Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari banyak organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada Pipo. Jika kita hidup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernafasan perut kita Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu gimana kalau kita sesak napas karena bau asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Baik, sudah selesai ya pengamatan videonya ya. Sudah dicatat bagian-bagian yang sudah diramat tadi? Sudah? Oke, next selanjutnya. Baik, perhatikan ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah bagian organ-organ sistem pernapasan. Mulai dari rongga hidung, kemudian ada faring,
bawahnya ada laring. Faring itu dia tempat kita suara ya. Kemudian ada trakea. Trakea ini disebut dengan batang tenggorokan. Kemudian ada bronkus, cabangnya. Dan bronkus ini memiliki cabang lagi, disebut dengan bronchiolus. Kemudian di dalam bronchiolus, tepatnya di dalam paru-paru, terdapatlah yang namanya alveolus. Bentuknya seperti apa? Kalau kalian lihat di gambar ini, seperti apa bentuknya? Mirip apa anak-anak? Ada yang tahu seperti apa bentuknya? Kalau lihat gambar seperti ini, kita ingatnya kemana? Ya, ke paru-paru. Mirip enggak dengan kayak buah anggur gitu? Ada gelembung-gelembungnya, ya? Atau balon-balon kecil. Sehingga alveolus ini disebut sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan CO2 atau karbon dioksida. Berarti di bagian alveolus terjadilah pertukaran udara. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Oke, bisa lanjut? Baik. Nah, bernapas tadi kita artikan bahwa dia bisa mengambil udara dan menghembuskan udara. Mengambil udara disebut dengan inspirasi. Ada kata-kata in, artinya masuk. Kalau dia menghembuskan udara, ada ekspirasi. X artinya keluar. Coba lihat gambar di depan ini. Ada dua macam gambar. Kalau kalian lihat, ada perbedaan tidak antara gambar yang satu dengan yang satunya lagi? Oke, kalau misalnya Bunda bilang ini yang gambar A ya. Ini gambar A, gambar B. Siapa yang lebih besar penampakan dari rongga dadanya? Gambar A. Gambar A. Berarti gambar B lebih kecil. Gambar A ini proses saat kita bernapas. Coba semuanya. Sambil kalian duduk, nggak apa-apa. Coba semuanya mengambil nafas, mengambil udara. Tahan. Rongga dadanya terangkat tidak ke atas? Terangkat. Itulah yang menyebabkan rongga dadanya membesar. Sekarang hembuskan perlahan. Ketika kita menghembuskan nafas, rongga dadanya turun tidak? Turun. Sehingga dia tampaknya lebih kecil. Jadi kalau inspirasi mengambil udara, rongga dadanya dia akan membesar. Akibatnya apa? Ini tulang rusuknya terangkat ke atas. Kalau ekspirasi, maka tulang rusuknya dia akan ke bawah dan rongga dadanya dia mengecil. Nah, perhatikan ya, sama ya. Ini ada inspirasi, ada ekspirasi. Yang ini mengambil udara, yang ini adalah menghembuskan udara. Di bagian perut dan di atas rongga dada itu ada sekat, itu namanya diafragma. Ini yang namanya diafragma. Perhatikan, gambar A ini dia udara masuk kan? Ya, gambar B ini udara keluar. Kalau udara masuk tadi, rongga dadanya membesar tidak? Membesar. Perhatikan ini diafragmanya dia. Diafragmanya udah datar. Beda dengan yang gambar B. Saat menghembuskan udara keluar, maka rongga dadanya mengecil sehingga apa? Diafragmanya dia melengkung. Itulah perbedaannya inspirasi dengan ekspirasi. Ada pertanyaan? Bisa lanjut? Bisa. Mekanisme pernapasan. Ada dua macam mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Kata kuncinya, kalau pernapasan dada maka menggunakan tadi tulang rusuk sama rongga dada. Kalau pernapasan
diskusi ya. Yang bawa handphone, coba saya minta untuk akses internet. Mana lagi kalau saya bawa handphone? Coba dilihat akses internetnya. Buka akses internet. Google. Bisa pernapasan. Sama, kelompok yang lain juga ya. Coba dilihat. Coba dibuka akses internetnya. Saatnya jam 8 It's time to begin the part one. Udah selesai? Selanjutnya ada jenis-jenis volume pernapasan. Di sini ada volume tidak, volume cadangan inspirasi atau komplementer, kemudian ada volume cadangan ekspresi atau udara suplementer, ada volume sisa residu, ada kapasitas vital paru-paru dan ada kapasitas total paru-paru. Semua jenis-jenis volume ini memiliki volumenya masing-masing. Kalau volume ideal ada 500 ya, ada 500 ml. Kemudian kalau komplementer ada 1500. Begitu pernah suplementer ada 1500 ml. Udara residu ada 1000 ml. Kapasitas vital 3500. Dan kapasitas total yang bisa ditampung oleh paru-paru kita yaitu 4500 ml. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses pernapasan. Coba Bunda tanya, kalau kalian berlari dengan kalian duduk, maka kecepatan pernapasannya beda atau sama? Beda. Oke, benar ya, beda ya. Mana yang lebih cepat antara kalian berlari dengan posisi lagi duduk? Berlari. Biasanya apa ciri-cirinya di badan kalau kalian berlarinya ngebut gitu? Badannya gimana rasa pernapasannya? Sesak, ya, sesak, kemudian terengah-engah. Kalau kita posisinya duduk, maka pernapasannya dia normal, frekuensinya dia stabil. Artinya, untuk frekuensi pernapasan itu bisa dipengaruhi oleh kegiatan tubuh. Kemudian usia muda, usia tua juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Posisi tubuh tadi, ada yang duduk, ada yang berlari, atau naik tangga, maka kecepatan bernapasnya juga berbeda. Jenis kelamin, kenapa? Karena laki-laki biasanya lebih banyak bekerja ya. Kemudian suhu tubuh, itulah
faktor-faktor yang mempengaruhi proses pernapasan. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Paham? Baiklah, kalau paham, kita masuk sesi diskusi kelompok. Oke, seperti minggu sebelumnya sudah saya bagikan kelompok belajarnya masing-masing ya. Kelompok 1 mana? Kenalin kelompok 1? Ya. Kelompok 2. Baik. Kelompok 3. Siap. Kelompok 4. Siap untuk diskusi? Baik, di sini Bunda ada 4 lembar kerja peserta didik ya. Nanti lembar kerja ini Bunda bagikan. Silakan tulis nama kelompoknya dengan lengkap. Kemudian bacalah bahan bacaan dan cara kerja atau aktivitas di LKPD ini atau lembar kerja peserta didik ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Silakan dikerjakan ya, diskusi dengan temannya ya. Silakan menggunakan media pembelajaran yang ada, baik itu handphone, Chromebook maupun buku cetak. Silakan tulis baik-baik ya nama kelompoknya. Silakan kerjakan per kelompok. Kelompok 2 mana? Oke, ini kelompok 2. Silakan ya. Posisinya dikondisikan, jadi bisa diskusi dengan temannya ya. Silakan saling berdekatan untuk mengerjakan itu ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, tanyakan dengan Bunda ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Nanti kita maju konsentrasi ke depan ya. Silakan dikerjakan. Boleh menggunakan sumber belajar yang ada. Boleh akses internet. Boleh menggunakan buku bacaan ya. Silakan dibuat kelompoknya juga boleh. Silakan.
nomor 1, aktivitas 1 sudah dikerjakan anak-anak? Sudah aktivitas satunya? Ada yang belum? Oke, silakan. Silakan didiskusikan. Silakan kerjasama sesama lain ya. Baca buku cetaknya. Boleh akses internet ya. Silakan gunakan laptop atau Chromebook ya, boleh ya? Kalau ada yang mencari akses internet, juga ada yang mencari di bahan bacaan ya. Kalau misalnya aktivitas satunya belum selesai, cari dulu. Bisa lihat aktivitas 2, lihat. Yang soal nomor 2, tiganya tentang apa. Jadi bisa dicari.
Ada yang sudah ke aktivitas 2? Belum? Kelompok 1 bagaimana? Aktivitas berapa kelompok 1? Aktivitas 1, oke. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Silakan ketik Ustaz Farabasa. Ya, silakan ketik.
dua ya kebanyakan ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 semuanya sudah lanjut ke aktivitas kedua. Waktunya 7 menit lagi ya untuk konsentrasi ke depan. Ada yang mau ditanyakan tentang aktivitasnya anak-anak? Sudah paham kelanjutannya? Oke, kelompok 4 sudah selesai. Bagaimana kelompok yang lain? Belum. Oke, silakan lanjutkan. Kelompok 4 kalau sudah selesai boleh Bunda cek, Bunda lihat ya hasil pengerjaannya. Baca bukunya. Lihat ada apa? Ya. Teruskan teman-teman pada gambar di samping. Jangan lupa. Dua. Oke, baik. Mana kelompok 3? Mana Bunda Melisa? Aktivitas 1 itu sesuaikan dengan nomornya di samping ya. Nomor 1 apa yang dituduh sama nomor 1? Oke ya. Nomor 2 ya, udah benar ya.
Ya, silakan tegak di sini penonton. Silakan kita presentasi. Tolong 2, 3. Ketuanya silakan melakukan pembukaan dulu. Nanti ya. Kalau bisa, ada yang 2 di bawah. Nah, 2 di bawah. Lagi, sana geser lagi. Nah, kemudian, oke. Ini kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Langsung dibacakan dia aktivitas berapa. Aktivitas 1. Silakan langsung dibacakan ya. Aktivitas 1. Organ pernapasan 1. Perintahnya apa? Perintahnya apa dulu? Kelompok 3. Kelompok 2. Oh iya, maaf. Tulisannya hampir sama tadi. Perintah. Kegiatan 1. Tuliskan nama-nama organ sistem pernapasan pada gambar di samping secara berurutan. 2. Tuliskan masing-masing fungsi dari organ tersebut. Organ pernapasan. Hidung. Hidung berfungsi sebagai gerbang suasana masuknya udara ke dalam tubuh, menyaring, membersihkan dan melembabkan udara. Rongga mulut berfungsi menghirup atau menghisap udara O2 atau oksigen. Rongga mulut berfungsi menghembus atau mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. 4. Lari berfungsi menghasilkan suara melalui vibrasi pita suara saat udara melewatinya. 5. Trakea berfungsi menghubungkan lari dengan bronkus yang masuk ke paru-paru. 6. Paru-paru berfungsi organ utama dalam sistem pernapasan yang bertanggung jawab atas pertukaran gas. Bronkus berfungsi menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. 8. Bronkiolus berfungsi mengalirkan udara ke dalam alveoli, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus tempat pertukaran gas oksigen yang dihirup dari udara dengan karbon dioksida dari darat. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dan membantu pernapasan manusia. Nah, untuk aktivitas kedua, silakan anggota kelompok yang lain membacakan. Ya, secara bergiliran ya. Aktivitas kedua, lanjut. 2. Amatilah grafik di samping. Berdasarkan pengamatan terhadap grafik, tuliskan jenis-jenis pernapasan udara beserta volumenya masing-masing. Jelaskan. 1. Volume tidak 500 ml. 2. Volume residu 1200 ml. 3. Volume cadangan ekspirasi 1100 ml. 4. Volume cadangan inspirasi 3000 ml. Silakan boleh yang laki-laki mewakili aktivitas kedua ya, silakan. Aktivitas kedua ya. Silakan dibacakan. Kegiatan 3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi atau laju pernapasan pada manusia. 1. Usia. 2. Jenis kelamin. 3. Suhu tubuh. 4. Posisi tubuh. 5. Kegiatan. 6. Kondisi kesehatan. 7. Ketinggian. 8. Emosi. Oke, silakan ketuanya. Sekian hasil presentasi dari kami.
Sudah paham? Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan maka Bunda yang bertanya. Kelompok 3 mengatakan bahwa emosi mempengaruhi frekuensi pernapasan ya. Contohnya seperti apa? Kenapa kalau marah? Mengas. Oh, kalau marah kita mengas. Biasanya kalau kita emosi, maka nada bicaranya akan lebih tinggi dan itu butuh tenaga. Akibatnya apa? Pernapasannya tidak teratur ya, sehingga dia lebih cepat mengas. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk, KKPD-nya sama Bunda. Selanjutnya saya minta kelompok 2 maju depan, silakan. Silakan kelompok 2, kita punya waktu presentasi ya. Kelompok kedua. Formasinya sama seperti tadi. Ya, yang laki-lakinya ya. Silakan presentasi ini ada waktunya ya. Yang lain silakan dengarkan dan siapkan pertanyaan kalau ada pertanyaan nanti ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dibesarkan lagi, kita presentasi ya. Oke. Kita 1. Tuliskan nama-nama organ sistem pernapasan pada gambar di samping secara berurutan. Tuliskan masing-masing fungsi dari organ tersebut. 1. Dia masuk darah secara duduk. Fungsi menyaring, membersihkan dan mengendalikan darah. 2. Trachea. Jalur napas utama yang menuju ke paru-paru terletak di bagian bawah dari 3. Bronkus. Cabang dari trachea yang meneruskan udara menuju ke paru-paru. 4. Bronkus. Cabang paling kecil dari bronkus yang menyalurkan udara ke alveoli. 5. Alveola. Rambut yang menutup paru-paru yang berfungsi melindungi paru-paru dan menjadi berimbas agar paru-paru tidak menekan organ lain. 6. Nadi. Penghubung untuk paru dan paru-paru dikenal sebagai bentuk suara. Aktivitas kedua silakan dengan anggota yang lain. Untuk kelompok yang belum maju, Bunda minta tolong perhatikan ya. Aktivitas 1 nanti satu orang membacakan ya. Aktivitas kedua dia anggota yang lain ya. Dan siapkan pertanyaan atas jawaban mereka ya. Amatilah gambar di samping. Berdasarkan pengamatan terhadap gambar, tuliskan proses mekanisme pernapasan nada yaitu inspirasi dan ekspirasi. Otot antar tulang rusuk, kontraksi tulang rusuk kedua, kerangka, rongga dada membesar, tekanan paru-paru mengecil, udara masuk, ekspirasi. Otot antar tulang rusuk, relaksi tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan paru-paru membesar, udara keluar. Lanjut, yang ketiga silakan. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi atau laju pernapasan pada manusia. 1. Usia. 2. Jenis kelamin. 3. tubuh. 4. Materi tubuh. 5. Kegiatan yang dilakukan tubuh. 6. Kondisi kesehatan tubuh. Emosi. 8. Silakan direferkan ke teman-temannya. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 2 anak-anak. Silakan dari kelompok 1 ada pertanyaan tidak? Kelompok 2 yang maju ya. Kelompok 3 ada pertanyaan tidak? Tidak. Kelompok 4 ada pertanyaan tidak kelompok 4? Atau kelompok 1 kalau bertanya silakan.
dari kelompok mana? Siapa namanya? Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Boleh berdiri, silakan. Tegak ya. Kenapa tinggi Mempengaruhi ya. mempengaruhi nafas? Oh iya, tadi kelompok kalian mengatakan bahwa tinggi itu mempengaruhi laju pernafasan ya. Nah, bisa diberikan contoh tidak? Itu pertanyaannya ya, kelompok 1 ya. Ya, bisa bantu silakan kelompok 2 mau menjawab. Kenapa tinggi itu termasuk dalam faktor yang mempengaruhi laju pernafasan? Ayo kelompok 2 silakan. Kelompok 2 mendapat pertanyaan dari kelompok 1, apakah bisa menjawab atau menjelaskan dengan baik? Silakan. Atau menyampaikan dengan kelompok lain boleh. Kelompok lain mau mencoba menjawab. Kenapa kalau di ketinggian pernapasannya sudah tidak stabil lagi? Bagaimana kelompok 4 mau menjawab? Kelompok 3? Ada yang mencoba untuk menjawab? Bunda bantu ya. Kalau kita di ketinggian biasanya gugup tidak? Ada yang gugup, ada yang tidak. Pada umumnya kebanyakan gugup tidak kalau di ketinggian. Saya ambil contoh. Kalau kita di gedung yang tinggi, di atap gedung atau di rooftop yang tinggi, kalau kita lihat ke bawah, ada rasa takut tidak? Ya, Bu. Kalau sudah ada rasa takut atau panik, biasanya apa? Cemas. Akibatnya apa? Pernapasannya sudah tidak teratur. Dengan buktinya apa? Deg-degan atau ada rasa khawatir. Itulah mengapa ketinggian mempengaruhi laju pernapasan. Oke, silakan ditanyakan dengan kelompok 1. Jelas tidak dengan jawabannya sudah dibantu sama Bunda? Sangat jelas. Baik. Tanyakan lagi. Ada pertanyaan? Kalau tidak silakan gitu. Baik. Tidak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan ayo. Selanjutnya ya kelompok 4 silakan maju. Presentasi ini ada waktunya ya. Kelompok 4 ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita satu, amatilah gambar di samping. Tuliskan nama-nama organ sistem pernapasan pada gambar di samping secara berurutan. Tuliskan masing-masing fungsi dari organ-organ tersebut. 1. Paru-paru, memerlukan oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. 2. Trakea, sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan penyaring masuknya benda asing. 3. Bronkus, menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. 4. Bronkiol,
Lanjut yang depan anak laki-laki, tolong diingat bagi dengan anak laki-laki ya. Bagi dengan anak laki-lakinya ya. Aktivitas shadow kedua. Silakan yang nomor 3 dibacakan ya. 1. Usia. 3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi angka inflasi pendapatan pada manusia. 1. Usia. 2. Jenis kelamin. 3. Suhu tubuh. 4. Posisi tubuh. 5. Kegiatan yang dilakukan. 6. Kondisi kesehatan. 7. Emosi. 8. ketinggian. Oke, silakan dikasih ke teman-temannya. Baik, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan kelompok 1, 2, dan 3? Ada kelompok 4? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Baik, kita lanjut kelompok 1 ya. Silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Terakhir ya, presentasi kelompok 1. Silakan ya, kita punya waktunya ya. Silakan yang menyampaikan kelompok suaranya lebih keras. Anak-anak yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Suaranya yang besar ya, langsung. Amatilah gambar di samping berdasarkan pendapat. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan atau laju pernapasan pada manusia. Ya, baik. 1. Usia anak-anak atau orang dewasa yang lebih mudah memiliki oksigen yang lebih tinggi karena bernapas lebih cepat. 2. Jenis kelamin. 3. Suhu tubuh. 4. Posisi tubuh. 5. Kegiatan yang dilakukan tubuh. 6. Kondisi kesehatan. 7. Emosi. 8. Ketinggian. Ya, ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Baik, silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ya, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Presentasi kali ini sudah berjalan dengan cukup baik ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk diskusi lagi dengan keadaan yang lebih kondusif. Ada tidak yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan apa saja yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Apa saja sudah kalian pelajari? Ayo silakan. Silakan. Bagi yang paling menjawab silakan. Angkat tangannya silakan. Ya silakan. Apa yang pelajari Mbak? Silakan Mbak. Ada yang bisa menjawab? Sistem pernapasan. Sambil berdiri, silakan Nak. Sambil berdiri. Ya, apa yang dipelajari pada hari ini? Apa saja
dari Bunda, setiap kelompok nanti siapkan poster tentang kesehatan sistem pernapasan, misal dilarang merokok misalnya. Kemudian perbanyaklah jogging, perbanyaklah olahraga. Dibuat poster, itu tugas kelompok pada pertemuan seterusnya. Oke, untuk melihat hasil belajar pada pagi hari ini, Bunda ada soal ya. Silakan dikerjakan ya. Bunda kasih waktunya sekitar kurang lebih 5 menit. Silakan dikerjakan soalnya. Bagikan ke teman-temannya. Silakan. Tolong bagikan ke teman-teman. Ya, waktunya sudah berjalan ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 2 menit lagi. Ya, silakan dikerjakan. Ini adalah soal sejauh mana kalian paham pembelajaran pada pagi hari ini ya. Soal kita ya. Sudah selesai nak? Silakan kumpulkan ya. Ya, silakan kumpulkan ini. Baik. Satu orang saja kumpulkannya. Jadi bantu bundanya ya. Jangan semuanya lagi. Baiklah ya anak-anak ya. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Tetap semangat. Bisa tetap semangat? Gimana tetap semangatnya? Semangat. Semangat. Oke, silakan start up. Tepuk semangat. Silakan dulu. Baiklah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada yang salah. Semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan keadaan pembelajaran yang semakin semangat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Aku